Kan masih terikat tanda tangan dengan KIB. Oke, jadi artinya koalisi besar ini meleburkan KIB dan KKIR. Anda ingin mengatakan begitu ya? Nah, dari dinamika yang sedang bergerak ini, kalau saya lihat pergerakan yang dilakukan dua partai ini masih dalam suatu benang koalisi besar ya, atau yang mengusung Prabowo. Nah, Dalam beberapa hari terakhir, Golkar gencar menggelar safari politik, bertemu Ketua Umum Gerindra Pak Prabowo, kemudian Ketua Umum Demokrat AHY, hari ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Apakah Golkar memang betul-betul serius sedang menggagas pembentukan koalisi baru di luar KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya? Ini kan silaturahmi biasa. Silaturahmi syawalan, halal bihalal. Ya kan, belum bicara serius. Tapi namanya karena kita ini insan politik, maka setiap gerakan pasti ada efek daripada politiknya. Nah, karena itu Partai Golkar sangat serius untuk menggarap koalisi besar yang intinya koalisi ini ingin menjadi koalisi alternatif dan poros alternatif di tengah-tengah pertarungan antara sebelah kanan dan sebelah kiri yang sangat dianggap. Partai Golkar ingin mengakhiri fragmentasi politik aliran yang sangat kental yang terjadi pada dua kali pemilu, yaitu pemilu tahun 2014 dan tahun 2019, di mana ada fenomena cebong, ada fenomena kadrun, ada fenomena macam-macam. Ini kita ingin akhiri. Nah, salah satu mengakhiri itu adalah Golkar ingin menggagas koalisi besar, koalisi rekonsiliasi nasional, koalisi nasional bersama, bangsa bersama, yang tidak terjebak pada politik fragmentasi, baik politik aliran, politik identitas, dan sebagainya. Karena itu langkah-langkahnya ketemu di momen Syawal ini selain halal bihalal ya tentunya dalam rangka untuk menjalin komunikasi yang sebangun dan seiring dengan gagasan tersebut. Oke, Cak Nusron, poros alternatif ataupun koalisi poros tengah begitu ya, yang tidak ke kiri ataupun tidak ke kanan, apakah artinya tidak akan menyertakan koalisinya Anies Baswedan dan juga koalisinya PDI Perjuangan ataupun koalisinya Gerindra, begitu? Nah, kami tidak anti terhadap kelompok satu dengan anti terhadap kelompok lain, tidak. Tidak anti Anies Baswedan, tidak anti Ganjar Pranowo di PDIP, apalagi anti terhadap Pak Prabowo, tidak. Tapi bisa jadi kita ingin bersama-sama menjadi koalisi atau poros alternatif yang itu setidaknya saat ini sudah terbangun. Ada 3 partai, yaitu Golkar, PKB, dan Gerindra, dan kita masih menunggu dengan PAN karena P3 sudah mengumumkan ikut Pak Ganjar Pranowo. Sebetulnya kita berharap PAN itu masih komitmen dengan KIB, dan kami yakin PAN juga P3 meskipun sudah mengumumkan, tapi kita yakin selama belum daftar kepada KPU segala potensi dan kemungkinan masih bisa terjadi, dan karena itu kita optimis bahwa koalisi besar ini akan solid 5 partai mendatang, minimal 5 partai mendatang. Oke, jadi minimal 5 partai dalam koalisi besar ini ya? Ya. Berarti Golkar, PKB, yang 3 di mana ini? Kira-kira kalau PDIP kan sudah sama P3, Gerindra, kemudian? Gerindra. PAN, satu lagi. Sama P3 kan belum tanda tangan sampai KPU, kan masih terikat tanda tangan dengan KIB. Oke, jadi artinya koalisi besar ini meleburkan KIB dan KKIR. Anda ingin mengatakan begitu ya? Ya, kurang lebih begitu. Iya, tapi P3 kan sudah mau pentandatangan kerjasama politik dengan PDIP begitu. Jadi kalau misalnya P3 ke PDIP, ini koalisi besarnya hanya 4 partai. Ya,
Kan masih banyak partai yang lain, masih ada Nasdem, masih ada Demokrat. Nah memang Pak Ketua Umum Pak Erlangga ketemu Pak SBY ke Demokrat kan juga dalam rangka pacaran juga kan. Oke, artinya melirik juga dari koalisinya Anies Baswedan ya, Nasdem Demokrat dilirik juga, ditawari juga untuk bergabung dalam koalisi poros tengah ini. Insya Allah begitu. Oke, Cak Nusron, kami dengar bukan melirik, Mbak, mengajak. Ya, menawarkan. Oke, Cak Nusron, kami dengar Golkar gencar menawarkan Erlangga sebagai cawapres Prabowo. Kemudian Pak Erlangga juga menawari Demokrat agar AHY menjadi cawapresnya Pak Erlangga, alias maju sendiri jadi Erlangga AHY. Kemudian Golkar juga menawari Erlangga Mohaimin. Pak Caimin ditawari sebagai cawapres. Ini Golkar mengaku tengah kesulitan mencari pasangan maju Pilpres 2024 karena ini tawarannya kemana-mana nih. Memang Mbak tahu pembicaraan itu dari mana? Oh, saya yang di dalam, Pak Uda yang di dalam, nggak ada pembicaraan begitu kok. Oke. Informasi yang kami dapatkan bahwa ketika bertemu di Cikeas ada penawaran dari Pak Erlangga kepada Pak Mas AHY untuk menjadi cawapres. Kemudian sebelumnya Caimin juga ditawari. Kesimpulannya informasi yang tidak valid. Jadi tidak ada tawaran itu ya, tidak ada tawaran dari Golkar ataupun dari Pak Erlangga kepada partai-partai itu untuk menjadi cawapres. Setiap pertemuan belum ada pembicaraan itu. Pokoknya soal pembicaraan masalah siapa calon presiden dan siapa calon wakil presiden itu sama-sama sudah sepakat mutlak menjadi hak prerogatifnya masing-masing ketua umum. Nah, tugas kita adalah membangun kerjasama bagaimana tukar-menukar memorandum understanding cara pemenangan nanti setelah akan kita bersama-sama tersebut. Oke, tadi dibantah ya oleh Cak Nusron bahwa memang tidak ada tawaran begitu. Tapi saya ingin tanya, Mas Huda, memang betul tidak ada tawaran kepada Ketua Umum Anda, Muhaimin Iskandar, sebagai cawapresnya Pak Erlangga? Karena tadi pada saat konferensi pers itu Ketua Umum Anda, Caimin, sudah memberikan kisi-kisi simulasi. Apakah itu kemudian Prabowo Imin, atau Prabowo Mohaimin, ataupun Prabowo Erlangga, atau Erlangga Mohaimin. Artinya simulasi-simulasi itu sudah disebutkan langsung oleh Ketua Umum Anda. Jadi PKB tidak pernah ditawari jadi cawapresnya Pak Erlangga ini? Silaturahmi Lebaran tadi. Sama disebutkan oleh Pak Nusron tadi, silaturahmi Lebaran. Yang kedua, kita hargai, kita hormati inisiatif dari Pak Erlangga beserta teman-teman pengurus Golkar untuk terus menginisiasi, mendinamisasi politik ini dengan berbagai bentuknya tentu. Pak Erlangga keliling ke berbagai pihak. Saya kira semangat untuk tidak lagi boleh terjadi polarisasi politik sebagaimana 2019, supaya tidak ada lagi pengkotak-kotakan pada level masyarakat. Kita apresiasi siapapun dan dari manapun inisiatif. Itu termasuk yang menjadi komitmen PKB selama ini. Mas Huda. Kenapa kami membangun poros koalisi dengan Gerindra? Salah satunya karena kita tidak ingin hanya ada dua pasangan dalam Pilpres 2024. Kita ingin semakin banyak figur yang bisa maju dalam Pilpres, akan semakin baik untuk kesehatan demokrasi kita ke depan. Oke, jadi PKB semangatnya adalah semakin banyak calon begitu ya. Tapi tadi Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Apakah kemudian PKB dapat tawaran dari Golkar agar Muhaimin Iskandar jadi cawapresnya Pak Erlangga? Padahal tadi Ketua Umum Anda dalam konferensi pers sudah mengatakan simulasi-simulasi pasangan loh. Sifatnya masih diskusi yang perlu diturunkan pada level yang khusus begitu diskusinya. Jadi itu semacam lemparan wacana, isu yang supaya sekali lagi semangatnya kita ingin jangan sampai ada hanya dua calon pasangan dalam Pilpres 2024. Simulasi yang disampaikan oleh Gus Muhaimin semangatnya supaya tidak boleh ada jalan kebuntuan, terlebih-lebih di mata kami kalau hanya ada dua calon presiden itu kebuntuan politik 2024. Oke, Mas Huda, tapi kalau misalnya ada tawaran, PKB tertarik nggak dengan tawaran
agar berpasangan Erlangga Muhaimin? Masa nggak tertarik dengan tawaran itu? Golkar kan partai besar. Tentu sebagai sebuah tawaran yang kita apresiasi, kita sampaikan nanti kepada para kiai, para ajengan, kepada kader dan pengurus simpatisan PKB. Apakah tawaran ini bisa diambil sebagai jalan dalam rangka untuk pemenangan dan kemajuan Indonesia ke depan? Oke. Ya pasti. Jadi sekali lagi kalau ada tawaran pasti akan kita diskusikan. Baik. Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking sudah bergabung. Ini kita bicara bagaimana manuver Partai Golkar menggagas koalisi besar dalam 1 minggu. Kemudian Partai Golkar menggelar pertemuan ataupun safari politik dengan banyak ketua umum partai, dengan Pak Prabowo, Muhaimin Iskandar dan juga AHY. Yang kami dapat informasinya sebetulnya Pak Erlangga menawarkan menjadi cawapresnya Pak Prabowo, atau Mas AHY jadi cawapresnya Pak Erlangga, atau Gus Muhaimin menjadi cawapresnya Pak Erlangga. Apakah kemudian Mas Hanta melihat bahwa manuver Golkar membentuk koalisi baru di luar KIB dan KKIR ini karena memang kesulitan mencari pasangannya Pak Erlangga dalam kontestasi Pilpres 2024? Ya, Rifana, kalau koalisinya adalah koalisi kandidasi, sekedar mengusung percapresan, pasangan capres-cawapres, saya kira Golkar posisinya sangat strategis ya. Dia bisa menjadi kebutuhan komplementer untuk melengkapi sebuah koalisi. Golkar dengan PKB sudah cukup, Mas Nusron dan sudah bergabung itu sudah cukup. Tinggal siapa capres-cawapres. Golkar dengan Nasdem juga bisa, kalau kita bicara koalisi perubahan, Golkar dan Demokrat juga sudah cukup. Dan PKB juga termasuk kalau dengan partai mana. Tetapi di luar itu, semua partai menurut saya juga mengkalkulasi potensi kemenangan. Bahwa betul setiap partai menginginkan insentif politik elektoral, kotel efek untuk mendapatkan dampak kepada partainya, tapi juga peluang kemenangan. Nah, seperti Nana katakan tadi, karena itu yang paling mungkin berkoalisi dengan Golkar dalam hal ini, aspirasi menjadikan Mas Erlangga Hartarto untuk menjadi cawapres misalnya, itu mungkin akan menjadi prioritas. Nah, dari dinamika yang sedang bergerak ini kalau saya lihat, pergerakan yang dilakukan dua partai ini masih dalam suatu benang koalisi besar ya, atau yang mengusung Prabowo. Nah, realitasnya hari ini, Rifana, ada 3 pusaran koalisi itu berpusar pada kekuatan elektabilitas. Kalau kita bisa capres, ada 3 potensi sekarang, Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Nah, kalau bicara dua partai ini, saya melihat lebih besar potensinya sedang bergerak melakukan bagian dari porosnya Prabowo Subianto, meskipun bisa terpental kemana-mana. Dari berbagai perspektif, misalnya pergerakan Golkar bertemu dengan Demokrat, dengan Nasdem, bisa juga Erlangga menjadi Anies. Tapi lebih kuatnya saya lihat memang ada potensi mengajak bergabung ke dalam koalisi besar yang ingin dibangun oleh Erlangga, Golkar, PKB, dan Gerindra ya saya kira. Nah, cuma dari 3 partai ini nanti ada komplikasi politiknya, ada tantangan, kerumitan politik yang muncul ketika menentukan cawapres. Kalau capresnya terlalu rumit untuk memprediksi bahwa pastilah Prabowo Subianto karena elektabilitasnya. Nah, cawapresnya ingin mengincar posisi yang sama, Erlangga membidik posisi cawapres juga. Belum lagi nama-nama di luar ketua umum partai ini. Nah, ini jadi saya kira tantangannya. Nah, koalisi besar dalam makna ini saya kira koalisi pendukung Prabowo minus PD Perjuangan dan P3. Nah, bisa 3. Apakah nanti mereka akan berhasil melepaskan salah satu partai yang mengusung Anies Baswedan, kemudian skenario yang muncul bisa jadi seperti yang kita duga all the president means, hanya 2, Ganjar dan Prabowo, tapi bisa jadi akan ada 3, Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan, atau yang ketiga tadi ada potensi yang harus kita buka, meskipun peluangnya belum begitu besar, ada poros baru yang muncul, di luar capresnya Ganjar, di luar Prabowo, di luar Anies. Nah, ini yang di luar yang lebih ekstrim ya, muncul seorang capres, meskipun potensi yang terakhir menurut saya tidak begitu besar.